Halo semua. Jadi, kami di sini akan membahas tentang teori Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan. Nah, tapi nggak sampai di sini aja nih guys. Kita akan menghubungkan teori hierarki kebutuhan ini dengan salah satu film Disney, yaitu film Encanto. Nah, penasaran kan gimana hubungannya sih antara teori hierarki kebutuhan ini dengan film Encanto? Oke, mari kita simak video berikut ini ya. Nah, siapa sih Abraham Maslow itu? Abraham Harold Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang mempunyai julukan sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Nah, namanya itu terkenal setelah dia itu merumuskan teori hierarki kebutuhan. Lah, apa sih teori hierarki kebutuhan itu? Teori hierarki kebutuhan adalah konsep kesehatan psikologis yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bawaan sehingga manusia itu dapat mengaktualisasi diri. Apa sih aktualisasi diri itu? Menurut Maslow, aktualisasi diri berarti menerima keadaan di mana individu bisa memanfaatkan sepenuhnya bakat yang ia punya, sambil terus menggali apa saja yang kurang dari dirinya. Menurut hierarki kebutuhan, tuntutan di bawah itu memiliki dampak yang lebih besar daripada permintaan di atas, karena mereka memiliki rasa urgensi yang lebih besar. Seseorang semakin dekat untuk mencapai aktualisasi diri ketika mereka itu naik dari satu kategori ke kategori yang lain di atasnya. Ketika seseorang ini mulai teratur dalam memuaskan atau memenuhi kebutuhan satu kategori, makanya mereka tuh mulai mencoba memenuhi tuntutan kategori lain yang jauh lebih penting dalam hierarki kebutuhan. Manusia itu terdorong untuk memenuhi berbagai keinginan dan memprioritaskan berbagai tuntutan satu daripada yang lain. Agar kita dapat lebih memahami teori hierarki kebutuhan dari Maslow ini, mari kita simak melalui film Encanto. Encanto adalah sebuah film yang diproduksi oleh Walt Disney Animation. Cerita ini digambarkan di rumah keluarga Madrigal, di mana setiap anggota keluarga memiliki kemampuan khusus yang berbeda. Was given their own magical gift. Tokoh utama dalam film ini adalah Mirabel Madrigal, seorang gadis remaja yang tinggal di Encanto. Mirabel adalah bagian dari sebuah keluarga Madrigal yang keadaannya sedikit berbeda dari saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki kemampuan khusus dan merasa kurang dihargai dalam keluarga. Mirabel tidak pernah mendapat perhatian apapun dan selalu dikendalikan oleh neneknya, yaitu Abuela. Mirabel mendapat tekanan dari orang-orang di sekitarnya dan ingin membuktikan bahwa dia layak untuk dicintai serta diterima sebagai manusia. I will save the magic. Wait, how do I save the magic? Nah, selanjutnya kita lihat yuk bagaimana teori hierarchy of needs oleh Abraham Maslow meninjau proses aktualisasi diri Mirabel melalui adegan-adegan di film Encanto. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kebutuhan yang paling mendasar di setiap manusia adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Nah, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendesak untuk dipenuhi nih. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang berkaitan dengan pemeliharaan biologis dan juga kelangsungan hidup. Dalam salah satu adegan di film Encanto, kita bisa melihat bahwa Mirabel dan seluruh keluarga Madrigal sedang melakukan makan malam dengan keluarga Guzman untuk merayakan pertunangan Isabella dan juga Mariano. Pemenuhan kebutuhan dasar yang bisa kita lihat di sini adalah Mirabel sedang melakukan aktivitas seperti makan, makan makanan berat, makan buah, bahkan meminum jus. Dengan terpenuhinya kebutuhan fisiologis Mirabel, akhirnya Mirabel mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada safety needs. Kebutuhan ini tuh berkaitan untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dalam hidup. Pada umumnya, tingkatan kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan rasa aman terhadap jiwa, serta kebutuhan akan rasa aman terhadap harta. Nah, selanjutnya, apa sih hubungannya dengan film Encanto? Ternyata, di film Encanto terdapat banyak klip atau adegan yang menunjukkan akan pemenuhan rasa aman atau safety needs tersebut. Contohnya, ketika Mirabel terlihat sangat gelisah saat keluarganya mengetahui bahwa rumah Madrigal tuh mulai retak. Dia juga meminta bantuan pamannya diberi penglihatan untuk menemukan cara mengembalikan rumah yang mulai retak karena sihir ini ke keadaan yang normal. And I saw the magic in danger, our house breaking. And then I saw you. But the vision was different. It would change. And there was no one answer, no clear fate. Like your future was undecided.
I knew how it was gonna look. I knew what everyone would think because I'm Bruno and everyone always assumes. Mirabel sangat khawatir bahwa bencana akan menimpa keluarganya jika keretakan tersebut semakin parah. Dia juga ingin menjaga rumah dan keluarga tempat tinggalnya untuk sepanjang hidupnya. Mirabel terlihat sangat bersemangat untuk melindungi rumah mereka yang hampir hancur dan menyelamatkan keajaiban. Selanjutnya, pada hierarchy of needs ada dijelaskan mengenai love and belonging needs. Menurut kalian, kebutuhan akan cinta dan dimiliki itu apa sih? Apakah sebatas perasaan romantis antar pasangan? Jadi, kebutuhan akan cinta dan perasaan dimiliki menurut Maslow sendiri merupakan kebutuhan selanjutnya dalam hierarchy of needs. Kebutuhan ini termasuk ikatan atau hubungan romantis, pertemanan, serta ikatan keluarga. Maslow juga percaya bahwa manusia itu perlu memberi dan menerima kasih sayang, dan juga perlu merasa dimiliki oleh seseorang, kelompok, ataupun masyarakat. Dolores said your eye was twitching. And it never twitches. Something's making you nervous. Move! You're gonna make me drop a donkey. Luisa, will you just tell me what it is? Bisa dilihat pada cuplikan tersebut, Mirabel itu sangat menyayangi dan peduli dengan keluarganya. Bahkan saat Mirabel melihat ada yang tidak beres dengan Luisa, ia langsung mencoba mendekati Luisa dan bertanya tentang kondisinya. Awalnya, Luisa memang ragu-ragu untuk menceritakan apa yang sedang ia alami. Akan tetapi setelah Mirabel mencoba, Luisa akhirnya berani mengungkapkan apa yang sedang membuatnya khawatir. Setelah mendengarkan cerita dari Luisa, Mirabel pun mengerti dan dia memeluk Luisa yang telah bekerja keras untuk membantu keluarga dan warga Encanto lainnya. Mirabel memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anggota keluarganya karena Mirabel merasa bahwa ia adalah bagian dari keluarganya yang harus saling peduli dan menyayangi satu sama lain. Setiap orang pastinya ingin diapresiasi bukan berkat kerja kerasnya. Tentunya hal ini wajar karena kita sebagai makhluk sosial membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal dan dinilai baik oleh orang lain. Misalnya status, ketenaran, penghormatan, diterima dan apresiasi. Menurut Maslow pada esteem needs, penghargaan diri dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri terhadap diri sendiri, sehingga tidak membuat seseorang bergantung pada orang lain untuk merasa percaya diri. Hal ini dapat kita temukan saat sesuatu yang buruk terjadi di Kasino Madrigal. Karena Mirabel adalah satu-satunya anggota keluarga yang tidak memiliki kemampuan khusus, Abuela pun terus menyalahkannya dan berpikir bahwa Mirabel adalah nasib buruk bagi keluarga Madrigal. Bruno left because of you. Luisa's losing her powers. Isabella's out of control because of you. Mirabel menyangkalnya dan menyatakan bahwa dia mencintai semua anggota keluarga Madrigal serta tidak ingin menyakiti siapapun. I love this family. We all love this family. Justru karena sifat Abuela yang terus menahan serta membatasi Mirabel, membuat sihir di rumah Madrigal lama-kelamaan menghilang. Semua orang panik karena rumah tersebut mulai retak. Namun Mirabel mencoba untuk menjaga rumah tersebut agar tetap kokoh dan aman. Ia membuktikannya dengan memanjat rumah untuk mengambil lilin abadi. Walaupun Mirabel telah berhasil mengambil lilin abadi tersebut, tetap saja rumah itu hancur berkeping-keping. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa Mirabel memiliki keinginan untuk diakui oleh Abuela dan tidak ingin dipandang rendah karena dia tidak berdaya. Capek ya kita, kalau setiap hari kita harus memenuhi ekspektasi orang lain demi mendapatkan sedikit validasi dari mereka. Padahal, proses memvalidasi diri itu bisa kita lakukan sendiri loh. Maslow juga menjelaskan di puncak hierarkinya adalah self-actualization needs atau kebutuhan aktualisasi diri. Di mana kebutuhan ini adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri atau self-fulfillment. Kita butuh untuk menyadari semua potensi diri kita butuh untuk mencapai puncak prestasi potensi kita. Sudarmanto menyatakan mengenai teori hierarki Maslow bahwa aktualisasi diri adalah kesadaran diri, di mana kita lebih peduli dengan pendapat pribadi daripada pendapat orang lain, dan kita juga tertarik untuk memenuhi potensi diri. Di akhir film Encanto, aktualisasi diri dicapai oleh dua karakter yaitu Mirabel dan Abuela.
Abuela menyadari bahwa dirinya selama ini sudah terlalu keras kepada anak dan cucunya, terutama Mirabel, demi validasi dari warga sekitar Encanto. Namun, Abuela menyadari bahwa Mirabel hadir dalam keluarga Madrigal sebagai pengingat untuk saling menyayangi satu sama lain. Mirabel juga begitu, karena akhirnya ia menemukan kekuatannya sendiri, bahwa ia adalah penyatu keluarga Madrigal. Karena tanpa hadirnya Mirabel, mungkin keluarganya sampai saat ini masih sering merasa bahwa mereka harus selalu menjadi sempurna demi orang lain. Di depan warga Encanto, Mirabel menerima hadiah yang jauh lebih besar dari anggota keluarga sebelumnya. Semua orang melihat dengan jelas bagaimana keluarga dan rumah Madrigal kembali bersatu karena sentuhan dari Mirabel. Mirabel juga telah menunjukkan peningkatan yang besar dalam hidupnya karena ia berhasil menerima siapa dirinya sendiri. Karena jika seseorang tidak bisa mencapai aktualisasi diri walaupun kebutuhan lainnya sudah terpenuhi, ia tidak akan bisa berkembang dan menggunakan potensinya dengan penuh. Yang mana hal ini akan menyebabkan rasa cemas dan juga frustasi. Meskipun konsep hierarchy of needs ini berbentuk piramid, di mana kebutuhan paling dasar adalah kebutuhan yang memiliki urgensi yang lebih besar, namun ketika seseorang sudah berhasil memenuhi suatu kebutuhan, maka mereka akan mencoba untuk memenuhi tuntutan kebutuhan lainnya. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan ini tidak harus berurutan sesuai dengan piramida kebutuhan Maslow. Tidak semua orang memiliki urgensi untuk memenuhi tuntutan yang sama. Ada orang yang memiliki urgensi lebih besar untuk memenuhi safety needs terlebih dahulu, namun ada juga yang memiliki urgensi lebih besar untuk memenuhi love and belonging needs terlebih dahulu. Orang yang sudah mencapai tingkat meaning of life berarti dia sudah berhasil memenuhi seluruh kebutuhannya menurut hierarchy of needs dan tidak lagi berada pada tingkat deficit needs atau dalam kata lain sudah tidak membutuhkan validasi orang lain sebagai desakan untuk pemenuhan suatu kebutuhan.